Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari part yang pertama kemarin, di mana pada video sebelumnya itu kita udah membahas seperti kayak pengenalan workspace. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara membuat lembaran kerja baru dan juga beserta nanti kita juga akan bahas untuk pengenalan dari shape layer, shortcut gitu ya. Dan juga untuk mengenal apa itu null object dan juga pre-compose gitu. Nah, untuk buat lembaran kerja baru itu kamu bisa klik di bagian new composition atau bisa ambil di bagian kiri atas komposisi new composition. Nah, ini merupakan setelah kamu klik muncul kayak settingan komposisinya itu uh, lembar kerjanya itu mau apa dikasih nama ya. Di composition name kita bikin aja latihan 1. Nah, ini ada preset. Preset ini kayak custom. Kamu mau custom ukuran bisa, mau ambil ukuran HDTV 720 ya. Kalau ukuran laptop saya itu dia support ke 1080 bisa gitu ya. Makanya saya ambil yang HDTV 1080 untuk 25 frame rate. Nah, ini ukurannya ini bisa kamu robah-robah sendiri ya. Kalau ini di clock ya, di tick clocknya gini, locknya gini, ini pengaturan ukurannya itu ya otomatis dua-dua berubah gitu ya. Tapi kalau ketika kamu unlock, ini dia ngerubah satu-satu, bagian atas robah, bagian bawah robah gitu. Nah, tapi kalau udah di lock begini, dua-dua berubah otomatis width dan height-nya. Nah, cara merubahnya itu kamu cukup cari gambar panah kayak begini ya, baru digeser. Nah, ini untuk ukuran. Oke, ukurannya kita kembalikan lagi ke settingan awal 20, kemudian 1080. 1080. Nah, jadi saya pengen menggunakan ukuran ini. Nah, ini untuk frame rate-nya 25. Misalnya nanti ke bawah kerjanya itu ada berapa frame gitu ya. Kita bikin aja 30 kira-kira gitu ya. Mau bikin 25 juga boleh. Ini resolusinya full. Ini start time code-nya itu kamu pengen mulai dari waktu keberapa mulainya ya. Untuk durasi ini durasi lama dari frame yang kamu buat ya. Untuk ini menerangkan frame, berapa banyak frame. Ini menerangkan waktu detik, ini menit, ini jam gitu ya. Untuk frame ini nanti akan ada di sini berapa framenya. Ini kita bikin ada 5 detik, berarti waktunya di sini cuma nampil 5 detik nanti di bagian bawah ini gitu ya. Nah, kemudian untuk background color ini kanvasnya kamu pengen warna apa, bisa pilih warna macam-macam. Nah, mungkin untuk belajar kali ini saya pilih warna warna kertasnya putih aja kanvasnya. Nah, jika udah oke. Okay. Nah, maka akan muncul lembaran kerja di sini. Kemudian project kita namanya latihan 1 ukuran tadi 1923 nih kebaca. Nah, kalau misalnya mau diganti lagi bisa. Bagian sini klik kanan, composition setting. Kalau kamu mau rubah jadi ukuran 1920, nah ini unlock aja ya. 1920 ini jadi 1080 baru di lock. Jadi kalau mau ganti nanti dia ngikut sama-sama gitu ya. Oke, saya ingin gunakan ukuran ini. Terserah sih bebas. Kamu mau gunakan ukuran berapa. Nah, ini setelah lembaran kerjanya ada ya. Untuk pengaturan di sini kita memahami time indikatornya. Jadi untuk ini dinamakan bagian time ruler ya, waktu. Nah, ini ada 10 frame, 20 frame, 1 detik. Terus ada 10 frame, 20 frame, 2 detik gitu ya, menerangkan time indikator. Time ruler, rulernya ini, time ruler. Terus kalau bagian bawah ini menerangkan work area ya, area kerjanya. Jadi nanti ketika dijalankan misalnya mulai dari area keberapa, jadi dia akan ngebaca nanti untuk animasinya ya di bagian ini aja gitu ya, misalnya dari 0 ke 1 detik ya. Jadi lama durasi animasinya jalan ya sampai 1 detik atau mau diperpanjang lagi ke 2 detik gitu. Nah, jadi ini work area. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami untuk mengenali apa itu shape layer, ada shortcut. Nah, ketika kita ingin coba buat sebuah shape, klik bagian sini ya, ada bagian shape. Kita gini kan.
Nah, ini gini kan ukurannya bebas ya, nggak sama sisinya. Nah, jadi kita ada satu fungsi cepat, itu biasanya mungkin udah umum diketahui, kita tekan shift di keyboard itu dia akan sama. Nah, ini saya posisinya lagi tekan shift. Ini shift saya lepas, jadi dia mulai berantakan lagi gitu. Ya, kalau tekan shift lagi dia sama, maupun saya putar-putar dia tetap sama ukurannya. Nah, jadi fungsi shift itu. Nah, untuk seleksi tool, ini seleksi tool di sini ya. Biar kamu cara cepatnya itu kan ini seleksi tool dinamakan V. Nah, kamu lagi kerja di sini mau cepet mau geser-geser ini tuh kan nggak bisa tuh ya kan. Karena dia kursornya belum terseleksi. Kamu cukup ketikkan di keyboard V. Salah. Nah, cukup ketikkan di keyboard V ya. Jadi ini bisa kita geser-geser. Nah, mau ngambil shape ini lagi. Mau cara cepatnya tadi, ini rectangle toolnya ini dikasih nama dengan Q ya tadi ya. Q. Nah, ya udah kamu ambil Q lagi. Q. Nah, muncul lagi peta. Kamu klik Q lagi di keyboard. Nah, berubah dia jadi uh, siku kiri kanan itu jadi begini. Dia jadi kok rata, tekan shift. Ketikan Q lagi di keyboard. Nah, berubah dia jadi bulat. Gitu. Ketikan Q lagi, apalagi yang berubah. Jadi persegi 6. Oke. Ketikkan Q lagi, kira-kira apa lagi yang muncul gambarnya? Akan muncul gambar bintang. Oke, ya. Jadi itu fungsi tombol Q ketika diketik. Oke, ini kita Ctrl Z. Nah, ini untuk seleksi tool mau geser, tekan V, mau geser ini kemari. Ya, oke. Kemudian ada yang namanya, ini kita punya bagian shape layer kita ya. Kalau kita klik panah ke bawah di sini, ada konten, ada transform. Konten ini isinya rectangle ini ya. Tapi kalau transform ini ada anchor point, ada posisi, ada skala, ada rotasi, ada opacity. Nah, sekarang saya pengen ganti posisi. Jadi kita ambil lagi klik di sini ya. Ambil lagi transform, ubah posisi. Jadi ini digeser-geser. Nah, cara cepatnya ketika nanti kursor kamu ada di sini, kamu pengen ubah kecilin posisinya gitu ya kan. Bisa juga pakai kursor kayak begini ya. Tapi kalau pakai shift dia kan rata nih. Tadi kalau nggak saya klik pakai shift dia begini. Oke. Nah, saya ingin position. Rubah posisinya itu bisa digeser sebenarnya dari sini kemari gitu ya. Nah, cuman kita ada cara lain untuk merubah posisi. Di sini ada disediakan tadi posisi. Klik P, ketikkan P di keyboard posisi. Jadi posisi itu ini ada sumbu X, ini sumbu Y ya. Sumbu X berarti nanti dia merubah ke kanan, kita ke kiri. Kalau Y berarti atas bawah. Nah, ini cukup cari lagi tanda panah kayak gini, ya udah digeser aja. Gitu fungsinya. Ya. Nah, untuk Y-nya misalnya bagian ini, atas bawah gitu. Oke. Kemudian ada lagi namanya skala. Ketikkan aja S, muncul di sini skala. Skala ini ukurannya segini, pengen diperbesar. Ini kayak begini ya. Tapi kok dari bagian ini begini, ini skala. Nah, kenapa dia skalanya itu dia seperti ini? Karena titik pusatnya itu berada di luar sini. Jadi dia bergeser skala besarnya itu yang mengikuti titik pusat. Nah, sekarang coba kita gunakan anchor point yang ada di sini, anchor point mover. Sebenarnya di sini juga ada anchor point sih, ketikan A. Nah, muncul anchor point ya kan. Ini juga ada titik Z, Y sama untuk ke atas ke bawah gitu. Sama aja. Cuman lebih cepatnya itu kita ketikkan di sini. Yang tadi posisinya di sini kita gunakan presisi, langsung dia balik ke tengah. Gitu. Ini udah di sini ya. Jadi anchor point yang di sini sama yang di sini sama, tergantung nyaman kamu mau menggunakan, apakah mau geser-geser ini atau mau gunakan yang presisi langsung. Ya udah gini, klik kanan kiri kiri kanan tengah bawah. Nah, ini tengah. Ini anchor point. Nah, kita ambil di bagian ini tadi untuk skala tadi kita ketikkan lagi S skala. Karena ini posisinya udah di tengah ya. Jadi ketika kita geser skala, nah dia pusatnya di tengah gitu. Jadi dia besar. Enggak lari-lari kayak tadi karena titik pusatnya udah di sini. Ya, ini untuk skala. Kemudian ada lagi namanya rotasi. Klikkan aja di keyboard rotasi. Nah, udah ini kita puter gini ya posisinya. Nah,
terotasi. Kita Ctrl Z lagi. Kalau kita telah letakkan titik pusatnya di bagian bawah ini, ya, terus kita rotasi. Nah, jadi dia begini nanti. Ya, tergantung titik pusat kamu mau diletakkan di bagian mana. Oke, kita Ctrl Z. Ada lagi opacity, T. Opacity itu T. Opacity-nya fungsinya untuk ngeblurkan opacity dari warna, ya. Nah, ini opacity. Ya, saya jadikan 100%. Nah, oke. Belum 100%. Oke. Nah, ini lebih kurang. Jadi itu untuk pengenalan shape layer, shortcut yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan juga mengenali apa itu null object, ya. Nah, null object di sini, misalnya di sini saya letakin lagi titik pusatnya di tengah. Nah, di sini saya pengen nambah jadi 2 shape. Jadi ini kita duplikat aja, Ctrl D, langsung muncul di sini. Ya, ini ingin saya rubah warnanya jadi hijau misalnya. Oke, jadi ada biru, ada hijau. Nah, untuk shape 1 dan shape 2 ini saya ingin kelompokkan jadi satu bagian atau dinamakan satu folder. Jadi kalau saya mau geser ini itu ngikut dua-dua, ya, tanpa harus kita blok gitu. Jadi saya pengen jadikan satu. Nah, caranya itu kita menggunakan yang pertama itu null object. Nah, caranya kita klik kanan di bagian ini. Klik kanan, ambil new, ambil null object. Nah, ini posisi titik koordinatnya pusatnya masih di kanan atas, kita jadikan di tengah, ya. Ya, jadi rencana saya mau pindahin kemari aja nih. Mau saya pindahin ke bagian ini, ya. Untuk menyatukan ini menjadi satu di sini. Jadi kalau kita geser ini ikut dua-dua. Nah, cara pertamanya kita blok ini, tekan Ctrl, ya. Terus ini ada pilihan pertama, ini ada kayak gambar obat nyamuk, ya, atau lingkaran pusing gitu, ya. Nah, klik aja bagian salah satu, nggak usah dua-dua, kan udah diblok nih, ya, harus diblok dulu, ya, jangan satu aja, nanti satu doang yang terhubung. Nah, ini diblok dulu, ambil salah satu bagian ini, kaitkan ke 01. Nah, jadi dia udah terhubung nih, ada 01, 01. Jadi si layer 2 terkait ke 01, layer 1 terkait ke 01. Jadi kalau si 0 ini mau kita geser, salah. Nah, itu tadi kayak ngerubah posisi, ya kan. Nah, tetap juga kita bisa kayak rotasi, keluar rotasi. Kita mau, nah, jadi dia muter sekaligus gitu. Terus ada lagi untuk tadi skala S di bagian 0. Jadi ya udah skalanya sekalian ngerubah sama-sama gitu, ya. Nah, ini fungsi 01 mengelompokkan dua objek seperti ini. Nah, gimana caranya kalau si 0 ini saya hapus? Ya udah, dia nggak terkoneksi lagi. Dia tetap masing-masing menjalani kehidupannya masing-masing. Jadi ini non, ya, nggak ada terkoneksi. Nah, cara kedua untuk mengkoneksikannya lagi, menggabungkannya lagi, kita ini lagi. Tadi kan kita pakai ini, ya. Nah, sekarang kita pakai ini aja, non. Kita jadikan dia blok, kita jadikan dia pre-compose. Nah, di blok pre-compose, klik kanan. Nah, kita anggap ini bagian kepala misal. Nah, jadilah dia kepala pre-compose. Kalau kita klik, dalam kepala ada 2, ya. Nah, non. Ini kepala. Nah, kenapa dijadikan pre-compose? Pre-compose ini misalnya nanti kamu mau bikin animasi badan manusia gitu, ya kan. Jadi badan manusia itu kan ada kepala, tangan, ada kaki gitu, ya. Nah, ini bagian kepala. Kok di kepala itu misalnya kan ada kayak mata, hidung, mulut gitu, ya. Nah, ini dijadikan satu. Jadi dia tinggal geser-geser kayak gini, ya. Nah, ini udah satu kesatuan dia. Atau mau diduplikat lagi, misalnya Ctrl D gitu, ya kan. Ini ganti nama bagian ini tangan gitu, misal. Nah, tangan nanti tinggal kamu edit apa aja bagiannya gitu. Ya, lebih kurang seperti ini.
Ini yang dinamakan pre-compose. Nah, di antara pre-compose ini mau dinulkan, jadikan satu lagi, bisa ya. Nah, jadi tetap ini di blok, atau kita ambil lagi new, ambil lagi null object, muncul null object di sini ya kan. Nah, ini kamu koneksikan lagi, tiap bagian ini dikoneksikan, jadikan satu lagi ke bagian null, bisa. Nah, cara tadi seperti ini gitu ya, atau Ctrl Z. Kita bisa juga gunakan ini, masukin ke 02. Jadi dia di dalam 02 ini dia udah satu kesatuan. Nah, ini kita jadikan posisinya di tengah. Nah, jadi kalau mau digeser dia gini. Nah, gitu ya. Mau dimasukkan ini ke dalam pre-compose lagi, bisa. Jadi kamu tinggal buat kayak gitu tadi. Nah, itu seperti pengenalan ini aja. Pengenalan apa itu null object, apa itu pre-compose. Gitu. Ya, silakan kamu cobakan biar paham ya fungsi-fungsinya, karena kalau nggak dicobakan nanti bakalan lupa ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, kita hapus saja ya. Posisi di tengah. Oke. Nah, sekarang kita mau coba bikin animasi sederhana ya. Di animasi sederhana ini kita ada punya satu di sini posisi sebuah shape di sini. Kemudian kita mau bikinkan animasinya. Animasinya berupa kayak jadi pengen dari sini bergeser kemari, cuman ada animasinya gitu ya. Nah, jadi caranya itu, ini posisi di awal ya. Posisi awal di sini kita ketik bagian ini kayak jam, posisi awal di sini. Kemudian di sini udah muncul ini ya kan, titik ini, berarti ini posisi awal. Kemudian saya pengen pindahkan ke detik 10. Di mana di detik 10 nanti si posisi ini dia berpindah kemari. Nah, caranya posisi kita ambil aja, ini posisinya X tadi ya. Kita Ctrl Z dulu. Saya merubah posisi X, berarti pindah kemari. Gitu. Ini udah pindah posisi ya. Kemudian dia di sini. Kok kita enter? Nah, gitu dia. Ini kan panjang nih, masih tetap jalan. Berhentikan dulu. Jadi untuk workspace-nya itu ini kita kurangi aja. Jadi tadi kan kita posisi 1 detik ya, 1 frame. Nah, jadi dia biar nggak kepanjangan, biar nggak jalan terus, kita batasi works areanya cuma sampai sini aja. Kita jalankan lagi. Nah, jadi dia gitu. Gitu lebih kurang ya. Berhentikannya tekan space lagi. Nah, untuk posisi di sini. Nah, untuk skala awalnya titiknya di sini ya. Ukurannya segini. Pengen saya pindahkan kemari. Saya pengen skalanya itu jadi besar gitu ya. Mari kita besarkan skalanya. Besar seperti ini. Oke, kita tekan spasi. Nah, jadi dia gitu. Nah, untuk berhenti tekan spasi lagi. Kemudian untuk rotasi, jadikan begini, putar ya. Pas sampai sini, oke. Posisinya itu ya seperti ini, coba kita jalankan. Nah, jadi dia gitu. Atau ini masih kurang, ini posisi rotasinya mau kita putar lagi gitu ya. Nah, jalankan. Nah, lebih kurang gitu. Nah, opacity. Oke, untuk opacity, misalnya opacity-nya di sini mau kurang. Oke. Nah, terus maunya nanti pas nyampe sini itu opacity-nya itu jadi tebal lagi gitu. Oke, enter. Nah, gitu lebih kurang. Nah, ini merupakan animasi sederhana ya. Untuk kamu coba silakan buat
bola melompat gitu ya. Nah, misalkan kamu cobakan buat sebuah animasi sederhana bola melompat. Berarti atas bawah gitu. Ya. Sekian video tutorial saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.